pertama, pastikan kita sudah terhubung dengan internet, kemudian klik Chrome, kita masuk ke Classroom. Ketik aja Classroom, habis itu pilih yang pertama, yang paling atas. Klik Classroom, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik Sign in Google Accounts, Google Classroom. Kita klik aja. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini, untuk kita yang sudah punya aplikasinya, atau kita yang sudah pernah masuk di sebelumnya. Sebelumnya saya itu sebagai siswa, saya sudah punya 5 grup. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas. Saya akan bertugas sebagai gurunya. Di sebelah kanan ada tanda penjumlahan seperti tanda tambah. Nah, untuk gabung ke kelas itu buat kita yang akan menjadi siswa. Untuk buat kelas untuk kita yang jadi guru. Nah, gabung ke kelas itu buat kita yang udah punya kode dari gurunya. Kalau kita udah di-share. Sekarang klik aja buat kelas. Nah, di sini ada seperti rule-nya menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Yang ini boleh dibaca aja kalau misalkan kita mau, buat pengetahuan juga. Ini biasanya kayak rules-nya gitu sih. Nah, kalau misalkan saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nanti itu diklik aja di yang kotaknya itu. Nanti setelah diklik akan muncul tampilannya seperti ini. Ada class name, terus ada section, ada room, sama ada subject. Ini terserah kalian mau diisi apa. Saya udah isi dan tampilannya seperti ini. Di sini ada forum, ada tugas kelas. Nah, ini nanti yang akan saya tutorialkan, yaitu buat tugas kuis, pertanyaan enggak, sama materi. Nanti saya akan upload tentang tugas kuis, sama materi. Sama yang terakhir unduh nilai. Ini nanti ada anggota sama ada nilai di yang 4 itu ya. Kalau yang ini hanya penjabarannya aja. Nah, ini ada anggota, ada sama, ada nilai. Oh iya, saya lupa kasih tahu, kalau misalkan kita udah create kelas, biasanya nanti itu akan dapet kode. Nah, kodenya itu nanti kita share ke siswa kita supaya mereka bisa gabung ke kelas kita. Kodenya itu nanti langsung otomatis dapat ya. Nah, setiap kelas itu nanti beda-beda biasanya. Kalau misalkan kita buat 1 atau 2 kelas, kodenya akan berbeda. Nah, kalau misalkan siswanya udah tahu kode kelasnya kita, yang kita share ke mereka, mereka bisa join. Kalau misalkan kita mau cek mereka udah masuk atau belum, tinggal klik aja anggota. Nah, kalau misalkan baru ada 1, 2 yang udah kelihatan, berarti itu udah ada yang masuk. Nah, di sini ada 1 yang udah masuk, itu namanya Windy Eka. Berarti yang lain masih belum masuk, nggak apa-apa. Ini kan hanya percobaan aja, jadi saya nggak banyak kasih ke siswa, hanya beberapa. Paling nanti hanya ada 2 siswa yang saya kasih kode kelasnya. Nah, ini untuk cek. Nah, di situ anggota itu ada ketahuan gurunya siapa dan siswanya siapa.
Kalau kita misalkan mau menambahkan dengan email juga bisa, tinggal diklik aja. Itu yang seperti ada tanda panah, bukan tanda panah, yang seperti tanda penjumlahan yang ada orangnya itu. Nah itu nanti kalau misalkan kita klik, itu nanti akan muncul kita mengundang orang ya. Mengundangnya bisa via email. Kalau ini saya hanya kirim aja ke mereka, kasih tahu ke mereka. Nah ini tuh bisa juga kirim email. Nah ini kalau misalkan kita klik yang tadi udah saya bilang, dia akan muncul undang siswa. Ketik aja nama emailnya siapa, ini saya contohin namanya Yanti, ya sebutin aja, dia akan muncul. Nah tinggal diklik aja. Kalau misalkan udah diklik, tinggal undang. Nah nanti siswanya akan dapat emailan dari kita buat join ke kelas kita. Jadi mereka nggak usah masukin kode, tinggal masuk dari email mereka. Kalau misalkan kita undang pakai email. Balik lagi ke tugas kelas. Saya akan buat seperti yang udah saya bilang, tiga tugas. Pertama saya kasih materi dulu. Ini materi yang pertama akan saya posting. Nah ini bisa sambil dibaca aja kalau misalkan kalian masih bingung memposting sekarang atau merencanakan di awal. Kalau merencanakan di awal itu biasanya kita buat dulu, tapi nanti dipostingnya bisa kapan aja sesuai kemauan kita. Nah ini nanti ada muncul judul, terserah kita mau kasih apa judulnya. Nah saya kasih materi tambahan. Deskripsi opsionalnya ini terserah kalian juga, misalkan kalian mau kasih salam, kasih instruksi juga bisa, kasih informasi ke mereka juga bisa. Nanti di sananya akan muncul di siswanya. Nah, di sini saya deskripsinya, silakan pelajari materi tambahan. Berikut ini. Terima kasih dan selamat belajar. Itu deskripsi yang saya kasih ke mereka. Nah, saya kasih salam dulu deh pertamanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita lampirin aja. Kalau misalkan kita udah punya filenya, tinggal diklik yang tambahkan. Mau diambil dari Google Drive, link, file, atau YouTube, terserah kita. Nah, saya udah siapin dari file. Dari file yang upload, saya tinggal tarik aja filenya, drag dari folder yang udah saya siapin sebelumnya. Saya masuk ke folder, tambahan materinya saya drag, masukin, tinggal lepas aja, masuk deh, tinggal upload. Nah kalau misalkan mau dibuat, bentar saya upload dulu. Nah kalau misalkan kita baru mau buat, boleh tuh yang di plus buat, itu kita buat secara langsung. Kalau misalkan kita belum siapin filenya. Nah ini nanti untuk semua siswa aja, kita klik semua siswa biar mereka dapat. Kalau misalkan udah topiknya mau dikasih boleh, mau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ini nggak terlalu berpengaruh. Saya buat topiknya aja yaitu body part. Jadi itu di dalam materinya adalah materi body part. Kalau udah tinggal posting.
Kalau kita udah posting berarti otomatis siswanya udah dapat materi dari kita. Nah, ini nanti tugas kelasnya akan muncul seperti ini. Body part. Body part itu topik ya yang tadi saya ketik. Nah, kalau misalkan kita klik, materi tambahan akan muncul seperti ini. Lihat materi. Kalau kita mau lihat, boleh. Ini juga nanti ada komentar kelas. Nanti mereka bisa komen-komenan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di komentar. Tuh, nanti tampilannya di siswanya juga hampir sama seperti ini. Kalau misalkan mau kasih tugas, buat tugas tinggal klik plus buat tugas. Menambahkan atau membuat materi. Ini hampir sama sih kayak yang sebelumnya. Hampir sama seperti penambahan materi. Nah, ini boleh sambil dibaca kalau misalkan mau dibaca. Kalau misalkan udah paham tinggal klik aja oke. Nah, seperti biasa judul tugasnya apa terserah sesuai dengan materi yang dikasih. Sesuai materi atau tugas yang mau dikasih, kasih judulnya. Nah, untuk petunjuk opsionalnya seperti penjelasan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan tugas seperti yang sebelumnya. Kita drag tugasnya. Setelah udah masuk, langsung upload. Kalau misalkan tugas seperti ini sama kayak sebelumnya, kayak yang kasih materi ya. Ini kan saya udah kasih judul exercise body part, terus deskripsinya atau petunjuknya sesuai dengan yang kita inginkan aja. Nah, kalau misalkan tambahkan dan plus buat itu seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini juga nanti siswa dapat melihat file. Nah, ini nanti ada yang namanya poin, tenggat itu batas waktu siswa ngumpulin tugasnya itu kapan, terserah kita. Nah, kalau misalkan ini tugasnya saya mau kasih di terakhir tanggal 22, jadi mereka siswa itu setelah batas tanggal 22 mereka nggak akan bisa masukin tugasnya, nggak akan bisa submit setelah tanggal 22. Kalau misalkan di sebelum tanggal 22 siswa masih bisa kirim tugas mereka. Saya jelasin lagi, kalau misalkan yang tambahkan itu kalau misalkan kita udah punya filenya udah siap. Kalau misalkan yang plus buat itu kalau misalkan kita belum siap sama sekali dan baru mau bikin, bisa langsung di situ. Ini saya nggak kasih topik, nggak kasih rubrik juga. Kalau misalkan kalian mau kasih rubrik juga boleh, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan udah selesai semua, langsung kirim aja. Nah, ini ada jadwalkan, simpan draft, hapus draft. Kalau misalkan tugaskan langsung ke siswa. Kalau misalkan dijadwalkan, nah biasanya udah disiapin. Nanti kalau misalkan kita jadwalnya kapan, bisa langsung kirim, bisa kesen sendiri. Kalau simpan draft itu hanya tersimpan aja, siswa akan bisa lihat. Nah, kalau misalkan udah tinggal posting aja, tugaskan. Selesai. Nah, ini tampilan dari exercise body part. Kalau misalkan diklik, tampilannya nanti biasanya hampir sama seperti yang sebelumnya, seperti materi tambahan. Nah, ini kita klik. Nah,
Ini saya udah ada 2 siswanya, udah ketahuan 2. Mereka belum ada yang nyerahin, jadi masih 0 yang diserahkan. Nah, ini tampilannya. Exercise body part itu judulnya. Nah, itu yang selamat malam semua dan bla 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 sampai terakhir itu adalah petunjuk. Nah, body part yang itu tugasnya yang file kita lampirkan. Nah, sekarang adalah tugas kuis. Biasanya ini nanti ada petunjuknya, kalian tinggal ikutin aja. Tinggal oke. Kalau misalkan udah dibaca, langsung klik aja oke. Kalau misalkan mau dibaca boleh. Kalau udah oke. Nah, ini kita akan buat kuis. Seperti biasa, pasti ada yang namanya judul sama ada yang namanya petunjuk atau opsional. Judulnya boleh apa aja sesuai dengan keinginan kita. Begitupun dengan petunjuknya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau misalkan yang ini kan karena kuis, jadi saya kasih judul kuis body part. Untuk petunjuknya, selamat malam, hari ini kita akan mengadakan kuis. Kalau misalkan petunjuk opsional itu seperti bahasa kita sehari-hari aja gak apa-apa, biar siswanya juga gak tegang. Hari ini kita akan adakan kuis, silakan kerjakan dan selesaikan hari ini juga. Kalau kuis itu biasanya gak banyak tenggang waktunya, hanya sebentar, biasanya cuma sekali waktu. Nah, kalau misalkan kita udah siap materinya, tinggal tambahkan. Kalau misalkan belum siap, tinggal buat. Kalau misalkan mau pakai Google Formulir, tinggal diklik aja yang blank quiz Google Formulir. Nanti kita langsung buat langsung. Karena saya belum siapin kuisnya, jadi saya akan buat langsung di blank quiz Google Formulir. Tinggal diklik. Setelah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini Google Formulir. Di blank quiz boleh dikasih judulnya itu apa. Ini yang biasanya kita pakai Google Form. Tinggal ikuti turnya. Ini langsung aja berikutnya kalau misalkan kalian udah baca. Oke, langsung aja berikutnya. Ini juga biasanya udah langsung ada ada tutorialnya sih, ada petunjuknya gitu, tinggal ikutin arahannya aja. Nah, ini nilai jawaban respons. Kalau misalkan siswanya udah selesai ngerjain pertanyaan atau kuisnya. Untitled question itu pertama kita tulis aja nama siswanya, tulis aja nama,
tambah bagian. Nah, ini ada opsionalnya, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau yang lain. Terserah mau yang mana. Kalau misalkan saya pakainya yang jawaban singkat. Blank kuis, deskripsi formulir, saya pilih kuis 1 atau kuis pertama. Nah, ini bagian 1, boleh tulis nama ya, atau mau langsung tulis pertanyaannya juga boleh. Nah, ini tampilan untuk Google Form yang sudah saya buat. Saya ada 2 pertanyaan, terus yang paling atas itu nama, yang di bawahnya nama itu pertanyaan atau soalnya. Setiap pertanyaan saya kasih 5 poin. Nah, kalau misalkan siswanya sudah jawab questionnya atau kuis pertanyaan dari Google Form-nya, nanti akan muncul di response. Nah, ini yang pertama, yang di untitled question, dikasih nama aja. Nah, itu untuk kunci jawaban bisa kalian edit sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini udah ada yang response 1 orang. Nah, nanti tampilannya kalau udah di response, pertanyaan dari kuisnya akan seperti ini. Mereka juga jawabnya kalau misalkan sesuai, tinggal kita kasih nilai. Nah, ini untuk download nilainya atau unduh nilai. Tinggal diklik, nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi mereka jawab waktu, skornya kelihatan, nama, sama jawaban dari mereka. Jadi yang warna hijau tadi itu sebagai untuk unduh nilai. Nah, kalau misalkan mereka tepat jawabnya, tinggal dikasih nilai. Nah, ini untuk nilai mereka, form nilainya. Kalau misalkan udah semua, tinggal dikembalikan. Karena ini belum lengkap, jadi saya nggak akan kembalikan, tapi saya batal. Kalau udah lengkap baru saya kembalikan. Soalnya ada 1 siswa yang belum isi kuisnya. Kembali lagi ke kelas. Nah, ini untuk tampilan depan kelasnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.